Allahu Akbar. Assalamualaikum. Siapa kau? Tiba-tiba menyerangku. Keluar kau. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Jangan cara seperti ini. Saya tahu saya baru datang ke tempat ini, tapi tripod ngagetin lur. Tripodnya copot. Siapa kau sebenarnya? Jika kau tidak mau menampakkan diri, saya akan membongkar dan membuang sihir-sihirmu yang ada di sini. Ya Nahrul Hayat, Kaf Ha Ya Ain Sod. Wujudlah kau. Langsung diam kan kau? Kau langsung diam kan? Hah? Pergi kemana lu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel kesayangan kalian, channel Running Misteri. Oke, saya mau sedikit menjelaskan bahwasanya saya sedang berada di gunung apa ini namanya ya, ledang atau apa ini, karena saya dipindahkan. Yang tadinya saya tadi di rumah nih lur, karena ada salah satu tamu yang berkunjung ke rumah Mas Propong ya. Dan ini saya langsung meluncur ke tempat ini. Seperti yang Mas Bobo katakan, saya untuk mencari tahu sebab dan akibat yang sedang tim Gending Misteri Alam ini. Akan tapi saya itu masih belum paham dan belum tahu pasti mengenai hal itu. Apalagi ini saya sendirian gitu. Saya harus berjalan pelan karena saya baru menginjakkan kaki di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nahrul Hayat, berikanlah saya sebuah pengetahuan, berikanlah saya sesuatu hal yang berada di tempat ini agar saya bisa memahami, agar saya bisa menyeimbangi daripada tempat ini lur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ada suara desis lur. Ada suara desis dan ada suara langkah kaki juga. Bahkan tepat di depan kiri saya ada salah satu sihir yang tertanam lur. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal ya pertama. Jidni ya Kafa ya Aisyah. Allahu Akbar. Benar saja lur. Ada yang berani intip keluar. Keluar kau makhluk. Jangan bisanya kau mengantap mengintip. Weh.
Silahkan kau serang saya sepuasmu. Saya tidak takut. Ish. Wujudkan saja. Dia mau menyerang lagi nih. Saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kau. Siapa kau? Assalamualaikum. Siapa kau manusia? Berani-beraninya kau menginjakkan kakimu di tempat ini. Mohon maaf. Jangan salah paham dulu, wahai makhluk. Karena apa yang kau lakukan ini sangatlah salah. Kau menyerang tanpa kau bertanya terlebih dahulu. Untuk apa? Diriku bertanya kepadamu. Kau jawab saja. Apa tujuanmu di tempat ini? Baiklah. Saya ingin bertanya kepadamu. Apakah kau mengetahui atau kau tahu ada manusia yang berkeliaran di tempat ini? Apa yang kau maksud? Manusia yang berkeliaran di tempat ini. Apakah kau tidak dengar? Di tempat ini tidak ada manusia. Yang ada hanya dirimu. Apakah kau mau cari mati di tempat ini? Tidak, saya tidak mau cari mati. Memangnya tempat ini bisa mematikan orang apa? Sudahlah, kau jawab saja. Apakah kau mengetahui? Jawablah dengan jujur. Diriku tidak mengetahui. Baiklah, jika kau tidak mengetahui, kau tidak usah halangi saya. Saya akan melanjutkan perjalanan seperti apa yang tadi saya katakan, sedang mencari seseorang. Ingat manusia, tempat ini sangatlah berbahaya. Jika kau berani melangkah lebih dalam, maka kau akan tahu sendiri akibatnya. Iya, saya tahu akan hal itu. Dan wahai, ingat makhluk, saya sudah sering menjalankan hal ini. Jadi kau tidak usah seolah-olah kau makhluk paling tahu. Lebih baik kau keluarlah dari raga saya. Saya tidak ada urusan dengan dirimu. Keluar kau. Allahu Akbar. Baik, Lur. Saya sudah merasakan sesuatu hal yang memang sudah seperti sedang menuju ke sini dan seperti sedang ingin menerkam saya, Lur. Saya sangat merasakan sekali ini. Assalamualaikum. Tapi yang paling kuat itu di sebelah sini, Lur. Pohonnya gede sekali ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum ya masyarul arwahi ruhaniyah. Assalamualaikum ya masyarul sya'an. Assalamualaikum ya risalul gaib. Assalamualaikum ya sohibul wilayah. Assalamualaikum ya Bani Lukman. Assalamualaikum ya Bani Dahman. Turu hadir. Wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkanlah sihir-sihirmu. Kaf ha ya ain sad. Akbar. Ush. Lihat lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Keluarlah kau. Masih ada lagi lurus. Ini seperti pintu ataupun gerbang ini ya lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat makhluk, saya datang ke sini baik-baik. Saya mengucapkan salam. Saya tidak ada niatan untuk mengganggu kalian semua yang ada di sini. Jadi, jangan kalian gunakan serangan kalian seperti ini. Keluarlah. Keluarlah, wahai makhluk. Ush. Apinya mengejar lur. Keluar. Ada lagi lur. Tolonglah, jangan caranya seperti ini. Apakah tidak bisa dibicarakan baik-baik? Keluarlah. Keluar. Saya merasakan ada kehadiran sosok lur. Saya merasakan ada kehadiran sosok lur. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa yang kau cari? Sepertinya diriku baru melihat dirimu. Ya, mungkin memang benar kau baru melihat diriku, karena saya juga baru datang ke tempat ini. Apakah kau yang melakukan serangan ini kepadaku? Memangnya kenapa? Kau takut dengan seranganku? Ini bukan masalah takut atau tidak. Sambutanmu ini sangatlah tidak mantap, tahu gak? Sambutanmu sangat tidak sopan. Saya sudah mengucapkan salam kepadamu, tapi kenapa kau malah membalas salamku dengan cara
mengeluarkan serangan seperti ini? Itu terserah diriku. Kau tidak berhak mengaturku atas hal itu. Ya, saya tahu. Sudahlah, saya cuma ingin berjalan di tempat ini dan mencari sesuatu. Apa yang kau cari? Apa yang kau cari dari diriku sampai kau menyerang-nyerangku seperti ini? Lalu, apa yang kau cari? Saya sedang mencari teman saya yang hilang di tempat ini. Apakah kau mengetahui? Kau mencari temanmu tempat ini. Temanmu itu sudah mati. Temanmu sudah tidak memiliki nafas. Saya tidak percaya apa yang kau katakan. Kau tidak usah menakut-nakutiku dengan kau menyebut temanku sudah mati. Memangnya mati itu di tanganmu? Memang kematian bukan di tanganku. Akan tetapi diriku memiliki kehendak yang bebas. Diriku bebas melakukan apa saja yang diriku lakukan, yang diriku mau. Bahkan untuk saat ini diriku bisa saja membunuhmu. Ya silahkan jika kau ingin membunuhku. Akan tetapi atas dasar apa kau membunuhku? Apakah kau memiliki masalah denganku? Bahkan kita baru bertemu, kita baru berjumpa di tempat ini. Tapi kau mengatakan seperti itu seolah-olah kau makhluk yang paling kuat. Sudahlah manusia, kau tidak usah mencari temanmu yang berada di tempat ini. Sudah saya katakan dia sudah mati. Lebih baik kau ikutlah dan bekerja sama denganku. Bekerja sama apa? Jika kau ikut denganku, kau akan bisa mendapatkan segala sesuatu yang kau inginkan. Kekuatan, harta, bahkan kau bisa merubah wujudmu menjadi manusia yang sangat tampan agar kau bisa disukai oleh banyak wanita. Benarkah? Wah, mantap. Memangnya saya harus bagaimana jika saya bekerja sama denganmu? Kau tidak usah membawa apa-apa. Kau tidak usah membawa syarat apapun. Yang terpenting, kau memiliki keinginan untuk ikut denganku. Itu sudah cukup. Oh, seperti itu. Memangnya saya harus melangkah kemana? Apakah saya harus mengikutimu? Tidak perlu. Kau tidak perlu mengikutiku. Diriku adalah makhluk yang menjaga tempat ini. Jika memang kau ingin sesuatu yang saya sebutkan, kau berjalanlah ke arah utara. Nanti kau akan bertemu dengan salah satu makhluk dan kau akan ditawarkan kembali seperti apa yang saya tawarkan. Baiklah, wahai makhluk. Kita pura-pura saja, Lur. Baiklah. Akan tetapi saya akan bergegas dan kau keluarlah dari raga saya ya. Saya akan lakukan apa yang kau katakan. Saya tidak berbohong. Baiklah, saya suka jawabanmu yang seperti itu. Baiklah, sekarang kau keluarlah dari raga saya. Akan tetapi kau akan saya tanam dan kakimu tidak akan bisa melangkah
tidak akan bisa pergi dari tempat ini. Kamu kira saya bisa dibohongi? Hah? Makhluk yang katanya pintar, tapi mau membohongi saya. Lebih baik saya tanam kamu di sini agar kamu tidak bisa bergerak dan saya lemahkan ilmumu. Ya Nahrul Hayat Kafa ya Ansut. Baik Lur, mungkin memang kita juga harus menggunakan trik seperti itu ya, sedikit agar hati kita itu tidak gampang tergoyahkan oleh ucapan-ucapan manis dari sang iblis yang ada di muka bumi ini Lur. Oke, saya akan mencoba lanjutkan ke arah utara karena tadi ada sedikit informasi untuk saya menuju ke arah utara. Mungkin ini salah satu petunjuk, walaupun memang memang saya didorong untuk mengarah ke sana, tapi saya tetap harus hati-hati Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Lur, saya nyalakan kamera karena saya ini orang apa ya? Hei, Assalamualaikum. Allah Akbar. Jalan yuk. Ini aduh kamu. Dasar. Tenang dulu. Silakan. Aman. Minuman. Allah Akbar. Oke Lur, ini Ical. Ya Ical. Iya Mas. Sampai aku bisa sampai ke sini Mas. Bentar, ceritanya ntar yang terpenting. Ini kamu, Allah Akbar, ini gimana ceritanya kamu sampai tergeletak terkapar berdarah seperti ini Jal? Saya sedang mencari Bang Tria Mas. Berarti bener kata Mas Probo. Udah enakan Bok. Alhamdulillah. Ini dulu nggak apa-apa, nyindir dulu. Ini. Allahu Akbar.
karena kono-kono. Oke lur, ini malah saya ketemu sama Ical karena tadi memang saya sempat istirahat lur, dan saya sambil berjalan sebelum saya menyalakan kamera sambil menyalakan rokok agar saya sedikit tenang lur. Tiba-tiba dari kejauhan saya melihat ada senter, makanya saya langsung nyalain kamera, ternyata malah Ical. Berarti memang benar Cal, Mas Tria dibawa hilang, culik. Ya mas, saya juga sedang mencari mas. Allah Akbar. Dia ini Jadi seperti ini Cal, saya itu didatangkan atau saya dipindahkan ke tempat ini memang Mas Bobo yang mengatakan saya suruh membantu, cuman saya belum tahu pasti kejelasannya itu seperti apa. Makanya dari tadi itu saya sebenarnya udah lama Cal di sini, mungkin bisa dibilang adalah mungkin 2 jaman. Jadi sampai di sini udah lama ini mas. Udah lama, saya juga sendiri. Karena berhubung saya belum tahu pasti mengenai hal yang menimpa Mas Tria, jadi saya berjalan pelan-pelan. Memang saya dihadang sosok makhluk banyak Cal. Mereka ada yang mengatakan katanya Bang Tria sudah, ya mohon maaf, katanya sudah mati. Iya mas. Iya, tapi memang saya tidak percaya. Ada juga yang mengatakan dia tahu tapi tidak mau ikut campur. Ada juga yang mengatakan tidak tahu. Makanya saya mencoba berjalan terus, saya masuk lebih dalam, malah ternyata bertemu denganmu. Jadi bagaimana ceritanya sebenarnya Cal? Sebenarnya kemarin mas, kami kan sebelumnya mendapatkan isyarah Ya. untuk datang ke gunung ini. Tapi ketika kita sudah menyelesaikan misi Ya. untuk menyelamatkan sang putri, sebelumnya sang putri itu bernama Ratna Dewi Lingga. Ratna Dewi Lingga. Dia itu penjaga di gunung ini mas. Terus? Dan salah satu dari pengikut dari sang putri itu menceritakan terjadi masalah di gunung ini mas, yang disebabkan oleh salah satu iblis, raja iblis mas. Iya. Dan raja iblis itu bukan menyerang tapi menculik sang putri. Tujuannya untuk? Kata dari sang pengawal putri itu untuk dijadikan tumbal. Dijadikan tumbal? Iya, tumbal untuk sebuah mungkin seperti ritual mas. Ritual untuk meningkatkan kekuatan dari sang raja iblis. Oh iya, saya paham. Terus kita mencoba menyelesaikan misi untuk menyelamatkan sang putri. Tapi ketika kita sudah menyelesaikan misi dan memusnahkan sang raja iblis, ketika kita sedang menuju masuk lebih dalam lagi ke gunung ini, itu kita dihadang oleh beberapa iblis mas. Pengikut dari iblis itu? Mereka itu tidak terima dan menyerang kita untuk membalaskan dendam. Mungkin memang ini petunjuk untuk kita cari, untuk kita mencoba mencari tahu lebih dalam lagi mengenai tujuan dari semua itu dan keberadaan Mas Tria di mana. Astagfirullahaladzim. Saya juga tadinya di rumah Cal, bahkan sempat ada tamu tadi, tapi memang saya disuruh ke sini. Ya udah Semalam mas mencari Bang Tria tapi nggak ketemu. Terakhir kabar bagaimana Cal? Terakhir Apakah ada kabar terakhir mengenai Bang Tria? belum ada mas. Belum ada. Tapi dia itu diculik sama salah satu iblis. Mungkin itu gara-gara saya mas, saya lengah terus jadi Bang Tria yang kena. Astagfirullahaladzim. Enggak lah, bukan karena salah dari diri kamu Cal.
Memang ini semua memang kamu tidak usah merasa bersalah, karena kan kita atau kalian sama Bang Tia kan memang sudah berjuang sama. Masalah lengah atau tidak lengah itu memang ya manusiawi, akan tetapi yang namanya manusia memang jika memang niatnya untuk kebaikan, tidak mungkin mereka setengah-setengah, tidak mungkin. Nanti Mas sudah ini semalam loh Mas, saya muter-muter dan nggak ketemu terus Mas. Ya nggak apa-apa, yang terpenting ini kita, yang terpenting kamu sudah ketemu sama saya. Nanti kita cari bareng-bareng, kita gali informasi mengenai permasalahan itu, kita cari satu persatu. Dan ini untuk sementara ini kita istirahat dulu ya, memulihkan tenaga kamu dulu. Iya Mas. Nanti kalau sudah normal kembali, nanti kita lanjutkan perjalanan kita berdua ya. Kita pokoknya kita telusuri hutan ini sampai kita mendapatkan Bang Tria ya. Iya Mas. Bentar. Saya itu merasakan kita tuh seperti ada yang mengawasi jalan. Assalamualaikum. Tenang Jal. Ini energinya ini dekat banget itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa tujuanmu datang ke sini? Tujuan saya sudah Baik, kau menentukan. pergi saja dari sini. Apa maksudmu mengusir kami? Justru saya yang bertanya kepadamu, kenapa kau tiba-tiba mengendap-endap dan mengawasi kami dari kejauhan? Rekanmu ini bisa selamat dari serangan. Oh, jadi kamu yang membuat teman saya ini sampai berdarah. Tentu saja. Karena diriku diperintahkan langsung oleh junjunganku. Siapa junjunganmu? Hah? Kau tidak perlu tahu. Tentu teman saya ini masih bisa selamat karena masih ada Gusti Allah yang melindungi. Kenapa teman saya bisa selamat? Karena teman saya tidak jahat seperti dirimu. Saya mengetahui dirimu. Kau adalah makhluk yang hanya mengikuti aturan dari Tuhanmu saja. Tentu saja. Berarti kau adalah makhluk yang bodoh. Dirimu yang bodoh. Kau makhluk yang bodoh. Kau masih saja mengikuti arahan dari Tuhanmu yang jelas-jelas arahan Tuhanmu itu sangatlah salah. Lebih baik kau pergi saja. Atau dirimu yang akan bunuh. Wih, sakti sekali. Silahkan. Silahkan, kau keluarkan saja semua kekuatan. Baiklah, kamu keluarkan semua kekuatan. Akan binasakan dirimu.